Oke, selamat datang kembali di obrolan ruang tamu. Bukan ini ya. cuma pinjem ruang Ruang Iya, tamunya. kita nggak punya ruang tamu dong. Soalnya kan setupnya obrolan ruang tamu Iya. nih, dan kita sesi bajak, Sesi numpang. sesi numpang podcast yang punya podcast ruang tamu ya, yaitu Mas Delis. Oh bukan ya, soalnya Bukan, kan yang biasanya nyuting biasanya narasumber di kono kita. ya, Aku bisa ya. nih kono ya. Sekarang kita hadirkan Iya, ini videografernya obrolan ruang tamu, teman-teman. Biasanya Dokter Dea ada yang mau tanya ke bintang tamu kita. Kenapa nggak jadi bintang tamu ya? biasanya di balik layar, dia di depan layar. Di depan layar. Depan layar ngedit juga sih. Oh iya. Gitu. Oke, teman-teman, selamat datang di Jagoan Sonten Canda Tanya Bersama. Oke, saiki kita lagi main di salah satu podcastnya juga di podcast apa? Obrolan Ruang Tamu. Kita lagi bareng Dokter Dea. Tepuk tangan. Nah, ini Dokter Dea tuh spesialis apa sih, Dok? Spesialis kedokteran jiwa. Spesialis kedokteran jiwa. Cocok banget kita, selain sudah ada dokternya, kita hadirkan juga pasiennya, teman-teman. Luar biasa. Kita ambil langsung dari Gracia. Ya orang zaman dulu tuh identiknya gitu ya. Jadi jokes gitu loh. Oh iya. Nek- Neng aku ya ono sih ngono kuwi. Apa, neng ndi? Neng aku ning Wedi. Neng wedi. Iya, Neng ini, Oh iya. neng ini Dulu kan- pakem mesti. Oh. Iya, dulu aku memang dokter di situ juga. Wah. Iya, cuman waktu aku di situ Delis nggak kontrol. Aku udah keluar ya kayaknya. Kabur itu, Dok. udah sembuh ya. Udah sembuh. Bisa lucu Dokter Dea. Pada. Nah, langsung aja Kali deh. ini bahas apa nih? Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana ilmu hitam, rano hubungannya ya. Nggak ada, kita tentu saja akan membahas tentang kesehatan jiwa. Betul. Dan berbagai macam gangguan-gangguan yang ada di dalamnya. Nah, nek gue sendiri pernah nggak merasa depresi, pengen bunuh diri, atau pengen lahir dari rahim yang berbeda gitu. Seandainya ibuku Nagita Slavina, misalnya gitu. Aku sih cilik saya gitu. Maksudnya, tapi sugih. Iya. Tapi anak sultan ya. Iya, Sultan. Tapi kayak pertanyaanku setiap orang ada pertanyaan itu deh. Oh. Kan untuk kayak apa? Dewi lahir dari siapa, terus dengan kondisi apa, itu kan setiap orang kan kayak punya pertanyaan itu deh untuk ketika dia dewasa ya. Betul. Ketika dewasa terus dan semua orang kayaknya punya kecemasan ya, tapi kecuali Rafatan nggak tahu. Iya. Kalau kita kalah pusreng wingi Iya. aku nonton yang TikTok dikalahin deh. Kesalahan deh. Nah gitu. Kalau depresi, mungkin nggak tahu ya kalau depresi. Nah, Kalau aku karena belum pernah berkonsultasi langsung ke profesional gitu gitu kan. ya. Kan tidak boleh self diagnosis kan. Ya, Iya, padahal asik. dia tuh hampir setiap bulan sekali pasti ketemu dokter jiwa. Oh iya. Iya. Tapi kalau khawatir tentang kayak masa depan, khawatir masa depan nanti akan gimana ya? Nah, itu tuh mungkin baru habis kuliah sih, habis kuliah. Mungkin kalau pas SD sampai kuliah tuh nggak terlalu memikirkan itu ya. Karena mungkin kayak udah terpattern ya sekolah, kuliah, berangkat, pulang gitu-gitu. Tapi setelah kuliah tuh kan kita dihadapkan dengan kehidupan yang nyata gitu kan. Realita. Ya, betul. Ya, terus mau nikah juga gitu kan. Betul. Ya, Nanti mau- hidupin anak orang gimana gitu. Gaji UMR. Iya. Gaji Jogja. gaji Jogja gimana ngidupin anak orang. Iya, gitu kan. Apalagi dapat anak sultan. Oh. CEO. Oh gitu ya. Terus apa pertanyaanmu? Pertanyaanku, kok pertanyaanku kan gue masih takon. Oh, aku sing takon. Iya dong. Iya. Nah, termasuk gangguan jiwa yang level bawah itu apa aja sih, Dok? Apakah termasuk kecemasan terhadap masa depan itu termasuk gangguan jiwa, atau mimpi buruk itu termasuk gangguan kesehatan jiwa gitu? Ya, jadi sebenarnya bukan masalah level bawah, tengah atau atas ya, gitu. oke. Tapi memang diagnosis gangguan jiwa sendiri itu banyak sekali ya. Kalau secara garis besar kita membedakan antara psikotik dan non psikotik gitu ya. Apa gitu? Jadi Psikotik? Nah, ya psikotik apa, makanan apa ya, jarang ini ya, masih Psikotik asing sing gitu ya. bengi-bengi. Apa sih? Diskotik. Ya. Melesatinya agak jauh ya. Gelap sih ya. Kurang lucu. Ayo, Dok. Jadi kalau psikotik itu yang biasa orang ini ada gangguan halusinasi ya. Jadi halusinasi itu 5 panca indera nih. Jadi misalnya dia mendengar
kayak orang ngajak ngobrol atau ada orang ngata-ngatain dia tapi orang lain nggak denger gitu. Jadi kalau ini kok di telinga aku berisik ya ada itu berarti kayak orang punya halusinasi auditorik. Bisikan-bisikan goib itu. Nah, terus ada juga yang visual ya dari mata misalkan dia melihat bayangan gitu tapi sebenarnya itu nggak ada gitu. Jadi dia sendiri itu yang lihat atau dia mencium bau-bau entah itu bau wangi atau bau busuk gitu ya, atau dia merasa kayak taktil ya halusinasi ini taktil itu misalnya kayak kok ini kayak ada semut merambat sih di sini gitu, tapi padahal enggak gitu, tapi dia terus-terusan merasa seperti itu, nah itu halusinasi gitu ya. Atau juga kalau nggak halusinasi bisa waham, halusinasi atau waham atau dan ya. Kalau waham itu satu keyakinan yang salah tetapi diyakini oleh orang yang menderita waham itu dan sulit untuk dipatahkan. Contohnya dok? Gitu. Jadi misalnya dia curiga nih, wah ini orang ini nggak suka nih sama saya gitu. Dia nih mau jahat nih sama saya. Jadi dia rasanya insecure, terus merasa kayak ada yang mengawasi dia gitu, curigaan gitu ya. Nah, kita sebutnya paranoid gitu ya. Nah, ini waham itu banyak sekali ya jenisnya gitu. Nah, ada juga nih waham paranoid yang paling susah itu. Kalau saya pernah nih ada pasien juga, jadi pasangannya istrinya nih ada waham paranoid. Itu sampai nggak mau minum di gelas sendiri, nggak mau makan di piring sendiri. Takut diracun? Takut diracun. Iya. Dan dia selalu merasa curiga suaminya itu selingkuh. Nah, waktu itu dia gini, dia meyakini bahwa suaminya itu selingkuh sama perempuan berbaju merah. Alhamdulillah pada waktu itu saya nggak pakai baju merah. Kalau saya pakai baju merah, dia udah pasti. Delis nek bengi sok klambi merah iki Delis. Perempuan ya. Kok nek bengi kan ngono. Parah. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, itu ya agak repot juga ya ngobatinnya ya, karena dia nggak mau tuh pisah gelas gitu. Nah, itu suaminya. Terjadinya kenapa? Kalau yang kayak gitu misalnya takut minum dari... Belum selesai tadi kan baru jelasin yang psikotik ya. Oh iya, Ding. Jadi itu sih ciri-cirinya kalau ada yang masuk psikotik. Nah, psikotik sendiri itu ada yang schizofren, ada yang non schizofren. Nah, apa itu nggak usah dijelasin, nanti jadi kuliah ya gitu. Tapi kalau yang non psikotik itu ya seperti yang kebanyakan orang tahu tuh ya. Misalnya cemas, depresi, itu masuknya non psikotik. Walaupun ada depresi yang dengan gejala psikotik juga gitu. Jadi ada namanya juga sisoafektif. Jadi campuran schizofren dengan gejala afektif. Ya misalnya ada depresinya kayak gitu. Ya gitulah, makanya banyak banget gitu diagnosis gangguan jiwa itu, dan memang jam terbang juga ya untuk bisa mendiagnosis itu. Nah, kayak gitu tuh karena faktor keturunan atau faktor dari eksternal juga bisa didapat, dok? Nah, jadi kalau kita berbicara tentang penyebab gangguan jiwa itu kita nggak bisa menyebutkan tunggal ya. Namanya penyebab gangguan jiwa itu pasti multifaktorial. Faktor keturunan bisa, pola asuh bisa, organik bisa gitu ya. Kemudian bagaimana lingkungan di sekitarnya gitu ya. Selain pola asuh tadi, misalnya bagaimana pergaulannya, kemudian bagaimana dia belajar tentang kehidupan itu sendiri. Jadi banyak penyebab dari gangguan jiwa itu tidak bisa tunggal, tapi banyak faktor gitu. Nah, apakah kalau orang sudah punya faktor keturunan pasti akan gangguan jiwa, dan apakah kalau nggak punya faktor keturunan itu nggak akan terganggu jiwanya? Itu bukan jaminan juga gitu. Jadi walaupun dia tidak punya faktor keturunan, tapi misalnya ya pola asuhnya toksik banget, lingkungannya juga nggak kondusif, mungkin juga faktor lain seperti misalnya faktor ekonomi yang sangat menekan kehidupan, itu bisa juga dia mengalami gangguan jiwa. Tapi orang yang sudah punya faktor genetik, tapi dia pada lingkungan yang bagus, dia punya coping mekanisme yang bagus juga, gitu. Dia juga bisa bebas dari gangguan jiwa. Jadi tidak bisa kalau wah itu mah punya ini faktor genetik. Orang gangguan jiwa hati-hati loh, nanti anak turunnya
mengalami gangguan jiwa, enggak juga. Kayak Itu gitu. berapa persen dari genetik bisa menurunkan ke keturunannya gangguan jiwa? Kalau justru nggak terlalu banyak malahan, yang banyak itu, yang persentasenya besar itu malah dari faktor lingkungan gitu. Nah itulah makanya kenapa kalau kita belajar ya, itu kita diminta untuk memilih lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, karena ternyata lingkungan itu sangat besar pengaruhnya gitu. Berarti penting banget buat teman-teman yang belum nikah itu konsultasi dulu, bisa konsultasi ke gitu. ke para ahli gitu ya tentang kondisi kesehatan mentalnya, kesehatan jiwanya itu seperti apa. Karena nanti kan ketika sudah berumah tangga itu bukan hanya menyatukan dua hati gitu kan, tapi juga keluarga, belum juga nanti kalau misalnya dia anak gitu kan, cara mendidiknya gimana gitu kan. Ya jangan sampai malah memberi luka yang belum sembuh itu dikonversi ke anaknya. Diturunkan. Nah, banyak tuh kejadian kayak gitu. Makanya saya suka bilang nih sama mahasiswa-mahasiswa saya ya, kalau mau menikah selesaikan dulu problem emosinya. Jangan membawa luka itu dalam pernikahan, karena itu yang nanti seringkali akan diturunkan kepada anak-anaknya gitu. Cara untuk mengetahui dok, kita itu sudah selesai dengan problem-problem emosi atau calon kita tuh dia tuh sudah selesai dengan problem emosinya gimana? Mesti kalau kita dulu deh, kita menilai diri kita apa sih indikator kita itu udah selesai dengan masalah mental kita sendiri gitu loh. Ya, kalau kita sudah selesai itu pastinya ketika bertemu orangnya ya, atau kita teringat masalah itu tidak akan mempengaruhi kita. Ya, kemudian juga sikap kita, penilaian kita itu tidak terpengaruh oleh kejadian itu, karena kita sudah selesai nih gitu kan. Jadi nggak ada rasa ya macam-macam ya ekspresinya itu kan, bisa marah, bisa sedih gitu kan, atau menyalahkan gitu. Nah, memang problem dengan orang tua ini yang penuh tantangan juga ya dalam menyelesaikan, karena sumbernya orang tua sendiri gitu. Nah, ini kan butuh ilmu dan butuh dukungan, butuh circle yang benar-benar bisa ikut menyembuhkan gitu ya. Saya rasa semua orang punya ceritanya sendiri-sendiri sebagai seorang anak ya. Kalau ditanya mungkin lebih banyak orang yang mungkin pernah terluka oleh orang tua, karena kan orang tua itu juga proses belajar sebenarnya. Apalagi kalau orang tuanya belum selesai dengan masalahnya di masa lalu gitu kan. Nah, itu kan perlu suatu kebijaksanaan. Seringkali pasien-pasien itu yang anak-anak muda ini, terus saya gimana ya dok, orang yang toksik tuh sumber stresornya tuh orang tua saya sendiri. Padahal nggak mungkin mau nasehatin atau mau nyalahin orang tua gitu kan. Nggak mungkin itu. Woi ngerti apa? Gitu. Maka memang kita mau nggak mau sebagai seorang anak itu harus banyak belajar gitu. Mungkin bukan belajar dari orang tua kita, maksudnya gini, belajar dari orang tua, kita akan mempelajari bahwa ternyata seperti ini itu menimbulkan efek yang kurang baik nih buat aku. Bagi gimana sih ketika kita tahu menjadi orang tua yang baik, bukan berarti kita kemudian kemudian nggak suka, benci sama orang tua juga gitu, tapi itu menjadi kemudian sudut pandang kita, ternyata ilmu orang tuaku memang masih segitu, syukur-syukur kalau orang tuanya mau belajar gitu. Tapi ini memang butuh sesuatu yang luar biasa ya, karena pasti sangat berat gitu. Menjadi seorang anak yang harusnya itu dia mendapatkan perlindungan, contoh yang baik dari orang tua, tapi di satu sisi ada kondisi-kondisi yang harus memaksa seorang anak itu harus memahami dan mengerti orang tuanya gitu. Aku tuh pernah dulu ini dok, dendam sama orang tua. Oh gitu. Karena di satu titik koyo pendidikan ini militer loh. Nek aku salah, menurutku kesalahannya biasa gitu kan. Terus dipukul gitu. Jadi aku pernah inget dipukul nganggo sotel penggorengan kayak neng paha nganti ngecap loh. Kayak selalu SpongeBob. Nanti ngecap sotel kayu ya bro. Nanti Tapi ngecap terus sekarang gimana kalau itu?
sekarang ini dulu kan aku sempat dendam, nah terus sempat benci banget gitu kan. Nah terus misalnya aku punya anak, habis aku punya anak, oh pantes aku dulu digituin. Karena aku ngerasa kayaknya aku lebih bandel dari anak-anakku deh gitu. Oh gitu. Atau juga jadi mengerti karena lihat pola asuh kakek neneknya ke orang tuanya gitu. Enggak sih, kakek neneknya ya? orang tua tuh biasa-biasa aja, tapi memang aku diceritain dari orang tua banyak dulu tuh saudara-saudara tuh nggak seneng sama kamu pas kecil, soalnya kamu pas kecil tuh aktif, kalau bertamu di mana naik ke sofa kayak gitu, teriak-teriak, nah ya, gitu. Kan bukannya anak kecil ya biasa ya kayak gitu ya. Iya, karena Ini banyak sih anak kecil bertamu di sini, sofaku ini suka jadi korban anak-anak. Makanya kenapa aku tuh ganti sofa seperti ini gitu ya. Karena ya itu kalau anak teman-temanku datang itu udah pasti lah loncat-loncat di sini. Terus habis itu suami aku gini. Memang anak-anak aktif sekali. Aduh. dan juga ibu kan nikah di semester 2. Gitu. Di semester 2. waktu kuliah ya. Kuliah. Oh, nah jadi pas mungkin secara mental mungkin juga belum siap gitu kan. Kan terus juga lanjut kuliah juga gitu. Nah, terus akhirnya mungkin aku sing dadi korbannya gitu ya. Saking ngeyele gitu. Ya, kalau bicara luka, aku pun pasti punya luka juga sama orang tuaku. Tapi ya tadi memang setelah aku menikah dan juga setelah belajar jadi memahami justru akhirnya yang tumbuh itu adalah rasa kasihan gitu ya Allah. Betul. Ampuni orang tuaku gitu ya, karena dulu memang beliau-beliau ini belum belajar atau mungkin memang di saat itu nggak ada fasilitas Aksesnya masih sangat susah kan, nggak kayak sekarang. Iya. Jadi nek kowe pengen saiki misalnya kowe kan ana masalah ya karo bapak ibumu. Ono to? Misalnya. Tapi kan kadang ya udah jenenge anak karo wong tua kan sosok ya. Nikah duwe anak, gue terus duwe pandangan beda karo wong tuamu. Jadi tambah sayang, Bro. Nah, Iya. Apa Mas, nek kowe sama kowe sing marake kok nanti aku. kenapa apa aku pengen ngerti ya. Kamu lho sing setelah punya anak ternyata kok berpandangan beda sing kayak 180 Terus derajat. tadi dendam itu sayang gitu. Yo karena ngerti berarti orang tua aku apalagi kan sempat single parent toh. Jadi kayak wah kasihan banget ya orang tuaku dulu didik aku, kan aku sama adikku kan jaraknya deket-deket sama kayak anakku juga kan jaraknya deket-deket gitu. Nah jadi kayak ngerasa kasihan, dan ternyata pukulannya dulu tuh bener gitu loh. Aku wae sing brengsek gitu loh. Aku aja anak yang nggak tahu diuntung gitu loh. Jadi dari situ aku ngerasa wah semarah-marahku sama anak, misalnya anakku nyebelin gitu, itu aja aku ngerasa berat. Padahal anakku tuh menurutku pribadi ini tuh nggak senakal aku dulu gitu loh. Oh gitu, sadar ya kalau dulu nakal. Iya banget. Karena kamu tuh kurang nakal nak gitu. Aku tuh pernah Dok. Jadi bertamu di keluarganya masih kerabatnya Presiden Soeharto di Jakarta gitu. Nah gelas itu kristal itu Dok, tak banting. Nggak ada alasan apa-apa. Nggak ada, ya anak-anak. Itu kan brutal sih ya. Iya Karena ya, kamu kalau ngerti dulu, tuh ya. karena dulu paparan sinetron zaman dulu Dok, ketika marah itu kan lempar iya. gitu. Anak-anak kan Referensi. hanya belum bisa menyaring ini baik atau benar. Kemudian ya apa yang dia lihat ya itu yang dia tiru gitu. Ya makanya nah gini loh, kan ada namanya korteks prefrontal ya. Jadi kalau kita sering dengar tuh kan itu otak di mana bisa membuat kebijaksanaan gitu ya, dalam memutuskan sesuatu, dia bisa membedakan baik, buruk, benar, salah gitu. Nah, itu dia matang tuh usia 20 tahun, Mas. Jadi kalau anak-anak bocil ya. banting gelasnya dia belum tahu gitu loh. Dan kenapa orang tuanya marah? Dia juga nggak tahu kenapa sih aku dimarahin. Betul. Kemarin aku lihat TV. Betul, aku ngerasa itu. Iya, Aku ngerasa gue ya aku. Iya. Masa mengkoyong ini dadak dipukul, masa cuma kayak gini kok. Nah, karena harus belum bisa berpikir. Gitu juga anak remaja, dia 20 tahun loh ya. Nah, jadi di bawah 20 tahun tuh memang butuh komunikasi yang baik ya antara orang tua dan anak. Kenapa ini tidak boleh, kenapa ini boleh, itu harus dikomunikasikan. Jangan, kamu ngerti nggak sih? Ibu itu sudah begini. Ya nggak ngerti, karena memang belum paham gitu. Cuman komunikasi orang tua ke anak ini sukanya anak masih kecil sukanya sudah dituntut untuk seakan-akan kamu tuh harus paham loh sama orang tuamu gitu. Oh, iya, Nah aku tuh inget banget nih pernah tuh
ada orang nimang bayi nih. Tapi komunikasinya tuh berat, jadi mungkin ini ibunya tuh kalau penuh, rumus kalkulus. kayaknya ibunya penuh tekanan juga ya. Jadi itu menyusui tapi kayak anaknya tuh agak susah gitu disusui. Nah, adik tahu nggak sih ini kan begini loh, Mbak, ini komunikasi ke bayi tapi dia sudah menuntut bayinya itu untuk paham apa perasaan ibunya, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, bayinya itu ngomong, "Mah, yang ikut seminar AA sih ente." Dijabing ya. Nah, jadi karena berbagai faktor juga ya, orang tua seperti itu bisa karena banyaknya tekanan juga sebenarnya, entah masalah hubungan atau masalah ekonomi gitu kan. Ya, masalah ekonomi itu Masya Allah nih, apalagi yang tadi gaji Jogja. UDGJ, orang dengan gaji Jogja. Dan faktanya adalah Jogja itu termasuk daerah dengan penderita skizo tertinggi di Indonesia, ya, Dok. data ya. Itu. Nah, menurut dokter gimana tuh? Kok itu bisa menjadi yang tertinggi di Jogja ini? Apakah gaji Jogja itu Sangat berpengaruh untuk menunjang keskizoan orang-orang Jogja. Ya, tadi kalau kembali penyebabnya sih tadi ya multifaktorial, tapi juga termasuk juga tekanan ekonomi itu menjadi salah satu, tapi bukan satu-satunya ya. Salah satu. Artinya banyak juga orang yang dalam kesulitan ekonomi dia tetap sehat mentalnya juga gitu. Jadi ya tadi berbagai faktor tadi gitu ya. Kita nggak tahu nih ya di Jogja, nggak tahu sama daerah lain gajinya itu paling rendah apa gimana sih? Enggak sih, yang tapi lebih rendah ada yang sih lebih rendah ada. Cuma lebih kalau rendah ada untuk ya? tingkatan ibu kota provinsi iya. Kota di besar Jawa, lah ya. nah Jogja itu termasuk Masuk yang rendah rendah. daripada Jakarta, Bandung, Semarang, terus Jawa Timur apa Surabaya. Nah itu. Ya jadi kan tidak hanya tadi tekanan faktor ekonomi ya, tapi juga kemudian bagaimana tadi orang misalnya gini, dia gaya hidupnya nih, dia berpikir bahwa wah gaya hidup tuh ternyata harus yang seperti itu gitu. Tumbler harus standing, Ya, gitu. sepatu harus on Itu kan cloud. juga jadi stresor baru gitu kan, jadi stresor baru. Terus nanti efeknya apa? Akhirnya dia untuk memenuhi gaya hidup dia jadi banyak hutang, pinjol dan lain sebagainya, judol, aduh itu banyak orang yang berita-berita bunuh diri karena pinjol, karena judol ya kan. Nah, gitu. Nah, nek skizo itu sebenarnya kayak gimana sih, Dok? Ya kalau schizofren tadi termasuk golongan yang psikotik tadi. Jadi biasanya dia tadi memang ada halusinasi atau waham gitu. Dia berhalusinasi gajinya tinggi. Waham jadi orang kaya gitu. Itu halusinasi yang kamu inginkan. Iya. Jadi yang merasa Tapi ya kalau bisa kenyataan gitu. Semua gitu ya. Halusinasi doang, halusinasi terus. Nah, aku karena tadi sempat nanya gila, apakah gila? Oleh Rasi ngomong kira oleh gue lagi, oleh ngomong gila ya. Jadi apakah kesehatan mental atau gangguan jiwa itu turunan atau enggak? Karena di keluargaku tuh ada, Dok. Gitu. Dari level anaknya Mbah Buyut gitu. Jadi di levelnya nenekku gitu, itu ada satu. Dari 11 anak tuh ada satu. Terus nanti turun ke levelnya orang tuaku itu juga ada satu. Nah di levelku juga ada satu. Nah di level anak itu juga ada satu, tapi nggak langsung turunan, tapi mencar-mencar ke sana sini. Tapi kan artinya tadi dari 11 anak satu kan. Berarti kan nggak 11-11-nya begitu juga. Enggak. Berarti kan banyak faktor-faktor lain kan. Betul. Gitu. Nah cuma kalau di keluarga bapakku, tadi kan keluarga ibuku. Kalau di keluarga bapakku itu dari 6 atau 8 bersaudara ya, 6 kayaknya, 6 bersaudara, itu setiap anak yang cewek pasti punya yang autis satu, Dok. Gitu. Nah itu apakah kemudian bisa nggak sih diputus rantai itu tuh, Dok? Itu kalau bisa diputus, startnya dari mana? Ya kalau itu kan artinya udah ada faktor resiko ya. Jadi genetik tadi kan sebagai faktor resiko. Nah maka ya kita mengupayakan tadi artinya dari gizinya, pendidikannya, pola asuhnya, lingkungannya ya harus terjaga. Tapi kan memang tantangan banget, apalagi kalau kita bicara lingkungan yang di dunia penuh dengan media sosial yang beritanya itu akan sulit banget untuk kita saring gitu ya. Gitu. Wah, berarti juga apa ya? Berarti lingkungan itu salah satu faktor yang tinggi juga deh kayak buat mempengaruhi kesehatan mental. Jadi kamu bergaul sama duit terus ini juga bisa terganggu ya, Dok. Terganggu orientasi seksualnya.
Aduh, juga kamu masih sehat kan? Ya, kenapa kok dia kemana-mana sama Dwi ya? Iya, itu kita harus curiga gitu. Ini lo kamera lo, Pak. Oh, kamera. Ya itu tugasnya. Di studio pasti seruangan berdua kan? Rika, Bertiga, Rizal. Rizal. Tapi Delis ini laki-laki sejati ya, teman-teman. iya, Jadi iya, kalau iya. ada yang mau mencari jodoh, Delis masih bisa. Ya, ini masih bisa. dilamar. Murah meriah. Radio berala nih. Parah nih. Nah, termasuk habis ngomongin Deli sama Dwi, Dok. Jadi aku tuh pengen tanya nih. Sebenarnya LGBT itu gimana sih, Dok? Ya, Habis ngomongin kalian berdua kan, LGBT itu gimana? Apakah itu penyakit? Apakah itu gangguan jiwa gitu? Karena jujur, kalau seandainya itu nggak dimasukkan ke dalam golongan gangguan jiwa, itu meresahkan. Mengganggu yang lain. Mengganggu yang lain. Oke, dia fine dengan tubuh dia, dengan diri dia. Cuma yang lain kan keganggu gitu loh. Ya, jadi kalau LGBT itu dulu memang masuk pada kriteria diagnosis gangguan jiwa ya dulu. Nah, tetapi tahun 87 itu di Amerika sendiri sudah mulai dihapus tuh. Dihapus dari gangguan jiwa. Ya, jadi ada LGBT itu yang egosintonik, ada yang egodistonik. Ya, jadi tahun sebelum dihilangkan itu dibuat kriteria diagnosis yang egodistonik. Jadi egodistonik itu dia menjalani sesama jenis tapi sebenarnya dia merasa nggak nyaman. Tapi kalau egosintonik itu oke-oke aja lah, cuek-cuek aja, dia nyaman-nyaman aja. Nah, sebelum dihapus itu yang dimasukkan yang egodistonik dalam kurung hanya jika mengganggu. Jadi kalau yang bersangkutan merasa terganggu itu menjadi diagnosis. Nah, terus tahun 87 itu mulai dihilangkan. Nah, ini ironisnya tahun 97 itu malah WHO ikut-ikutan nih menghilangkan diagnosis LGBT itu. Ya, ini yang terjadi ya, makanya sedemikian masif akhirnya. Nah, cuman untuk di Indonesia sendiri, nah ini kabar baik ini ya. Alhamdulillahnya masih memegang adat ketimuran sebenarnya. Kalau di Indonesia ini itu masih masuk kriteria gangguan di buku PPDGC 3 itu masih ada dia sebagai diagnosis gitu. Jadi bisa sembuh nggak? Nah, kalau sembuh atau tidak adalah kembali pada dirinya. Karena saya belum pernah menemukan ya pasien yang datang dengan orientasi seksual seperti itu tuh kemudian ingin maksudnya dia berkonsultasi ingin sembuh dari itu, bukan. Yang lebih membawa kepada dokter itu adalah mereka dengan cemasnya, dengan depresinya gitu ya, tapi bukan karena pengen mau berhenti sembuh dari itu gitu. Nah, makanya kalau memang mau bertobat, mau sembuh itu benar-benar motivasi dari dalam. Gitu. Nah, penyebab orang bisa jadi boti nih bahasanya zaman sekarang tuh, Dok. Iya. Nah, itu tuh apa? Nah, itu banyak hal ya. Karena gini, tadi salah satunya lingkungan ya. Jadi coba kalau terus berada di lingkungan seperti itu, lama-lama kan, nah gini loh, kayak kita itu gini, melihat, gini aja deh perumpamannya. Dulu awal-awal itu kan pasti kita merasa, ih apa sih ini kok aneh, jijik gitu kan. Tapi kita tuh terus dipaparkan oleh hal kayak gitu. Lama-lama kan otak kita nih kayak menyesuaikan kan. Iya, biasa normalisasi itu ya. Jadinya akhirnya normal lah kayak gitu, banyak karena udah sering lihat. Dulu kita jijik, kita jadi biasa aja. Ya nggak? Nah, itulah mengerikannya ya gitu. Tapi aku jujur ya, sangat terganggu dengan aktivitas gay yang ada di kafe-kafe yang ada di Jogja. Iya, kemarin juga ada sempat rame di threads rame juga ya, kan. di thread beberapa kafe. Aku tuh beberapa kali, jadi aku ngelihat dengan tatapan tajam. Dan mereka ini risih. Oh, jadi masuk juga ke kafe itu? Siapa? Aku? Kamu, iya, nggak sengaja. Bukan karena by invitation dari mereka gitu ya. Bukan karena ini ya. Satu circle ya. Oh, kowe? Bukan, hanya masuk kafe. Enggak. Jadi di kafe itu tuh udah di tahap yang mesra-mesraan. Gitu loh. Halus-halusan rambut. Ya ini kan aku sampai ngelihat. Nah, itu kan sebenarnya salah satu cara untuk membuat orang itu menjadi terbiasa lihat kayak gitu. Nah, itu. Jadi saranmu ya, pelaku LGBT di kafe itu sebenarnya diapain?
Di gua. Aku tuh ya minta tolong banget buat owner kafe, ditulisin di depan kalau ada LGBT kami usir, udah tulis gitu aja gitu loh. Karena itu tuh risih bener, karena kita ke kafe itu kadang ya nggak sendiri, kadang ngajak anak-anak ya, gitu kan. anak-anak. Dan coba bayangin ya, ketika anak-anak itu terpapar ya. dengan hal-hal yang semacam kayak gitu, lah dadi opo anaknya. Ya, dan sekarang ini kan film-film Iya. itu Little Pony iya gitu. banyak yang memasukkan ini kan nilai-nilai seperti itu, sehingga anak-anak kalau kita nggak hati-hati, kita nggak mengajak komunikasi, ya terdistorsi cara berpikirnya. Nah, gitu. kemarin tuh kan lagi ada lagi viral lagi, tapi kita nggak akan nyebut nama di sini ya. Yaitu ada kementerian orang di kementerian yang terduga gay. Oke, ya, aku ngerti sih. Ngerti? Terduga ya? Ya, diduga gay gitu kan. Nah, terus ada yang protes gitu kan. Lah, emang sejak kapan jadi menteri atau yang ada di kabinet atau di pemangku kebijakan itu nggak boleh gay gitu? Sebenarnya alasannya masuk akal. Kenapa kok gay bisa merajalela? Ya sejak bencong-bencongan itu dikasih ekstensi di TV. Iya, betul. Di media sosial juga Di kan, media yang sosial. komen, repost dan segala macam. Sing berbencong-bencongan dianggap wajar, dianggap iya, dan malah jadi lucu-lucuan. lucu-lucuan, kayak menghibur gitu kan. Dan itu juga akhirnya kan banyak, mohon maaf nih terserah pada Susi atau enggak, tapi menurutku itu salah satu efeknya adalah ketika kita masih memberi uang untuk pelaku penyimpangan, ya selama itu penyimpangan akan terus ada. Bencong-bencong, salam ini dong buat Dwi, tek Mas Dwi sayangku, ngono-ngono kae. Aku reaction iki orang ngomong tenan suwati yo. Gitu. Terus akhirnya nanti ono sing akhirnya apa bisa bangun omah. Iya, ya, otomatis kan karena engagementnya tinggi, jenenge interaksinya di media sosial banyak, otomatis kan dia punya attention kan, sehingga dia bisa menguangkan atensi itu. Dan kadang ada statementnya nih dok, aku minta komentarnya dokter dia. Dia tuh ketika disuruh taubat, terus dia tuh selalu bilang kayak gini, aku tuh sebenarnya itu perempuan yang terperangkap di jiwa laki-laki. Aku tuh nggak pengen kayak gini. Ini Tuhan yang minta aku kayak gini. Nah itu gimana pendapatnya dokter dia? Itu sama seperti ketika orang berselingkuh, terus ngomong begini, aku itu tidak, maksudnya aku tuh nggak sengaja mencintai suami kamu atau istri kamu gitu. Ini cinta ini datang dari Tuhan. Berarti selingkuhan ini kena penyakit jiwa dok? Apakah itu termasuk salah satu? Apakah orang Iya. selingkuhan itu terkena penyakit jiwa dok? Bukan soal gangguan ya, tapi bisa jadi itu apa ya? Ya tergantung nih gangguan perilaku atau tadi cara berpikir gitu ya. Ya itu kan sebenarnya pembenaran gitu. Karena sebenarnya kalau kita kembali nih kepada fitrah kita sebagai manusia, Allah itu kan ya menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Iya. Iya kan? Adam dan Hawa. Iya. Bukan Adam dan Bambang. Iya, gitu. Begitu juga ketika tadi kita sebagai orang yang diberi akal, sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah kan bisa berpikir. Jadi hati-hati, ini rasa cinta itu beneran nggak dari Tuhan atau dari setan gitu kan? Sehingga merasa bahwa mencintai milik orang lain itu menjadi sesuatu yang kemudian itu menjadi pembenaran gitu. Ini bicara di luar konteks poligami yang sehat ya gitu. Karena kan orang banyak berlindung di balik kata-kata itu gitu. Betul. Aku tuh nggak mau begini, tapi Tuhan sudah memberikan rasa cinta ini. Tapi kan kamu punya akal buat mikir gitu. Nah kalau yang kasusnya adalah orang yang LGBT tadi, LGBT saya jenenge dawa banget ya. LGBTQ, HDTV dan lain sebagainya. LGTV. Kalau TV saya LG. Nah, itu ketika dia berpikir bahwa aku ini sebenarnya perempuan yang terperangkap di jiwa laki-laki. Nah, itu kesalahan konstruksi berpikirnya kayak gimana tuh, Dok? Nah, ini pasti panjang ya. Kenapa dia sampai punya pemikiran seperti itu? Kalau kita kilas balik pasti ada sesuatu juga di masa kecilnya gitu. Karena ada yang begini. Kenapa sih Mas kok bisa memilih suka dengan sesama jenis? Karena gini, Dok. Dulu bapak saya itu suka selingkuh. Wow. Terus ibu saya itu
kayak pasrah gitu, kayak nggak punya kekuatan melawan, istilahnya untuk membela haknya gitu ya, power untuk gitu. nggak punya power gitu, dan dia terima-terima aja lah dengan perlakuan bapak saya itu. Maka saya nggak suka melihat itu, saya ingin menunjukkan harusnya jadi perempuan itu kayak gini. Itu dia aslinya laki-laki gitu. Tapi ada juga yang cerita begini, karena ini lesbian ya, yang kemudian mengatakan bahwa karena saya sejak kecil itu berpikir mencintai itu ya dengan perempuan, bukan dengan laki-laki. Nah, itu karena pada waktu itu dia cerita kalau sejak dia kecil itu kakaknya dia cowok gitu ya, kakaknya dia cowok itu sering menggunakan dia yang masih anak-anak itu untuk menggait cewek gitulah. Buat biar karena cewek-cewek itu comblang. suka enggak, cewek-cewek kan senang anak kecil, jadi suka untuk apa ya Jadikan namanya alasan alat untuk PDKT gitu lah. Jadi ketika PDKT, ketika pacaran gitu tuh si adiknya ini diajak, tapi kemudian ya lagi-lagi anak kecil kan, nah dia berpikir oh begini toh orang jatuh cinta itu, oh sama perempuan toh. Nah, itu kan salah sambung ya aslinya. Iya. Kita terlalu mendalami peran. Makanya gini loh, komunikasi kemudian betul. itu penting banget gitu. Ketika anak melihat, kemudian ketika ya entah itu melihat dari media sosial atau itu melihat kejadian langsung, kita memang perlu bertanya, kamu tadi lihat itu apa sih yang kamu pikirkan? Iya, betul. Nah, kita orang tua seringkali nggak pernah nanya dulu, nggak nanya pikiran apa yang dia pikirkan, nggak nanya apa yang dirasakan oleh anaknya, tapi tiba-tiba ngasih nasihat aja. Belum tentu loh nasihatnya itu tepat gitu. Orang tua tanpa tahu apa isi perasaan dan pikiran anaknya, dia ngomong aja gitu, padahal belum tentu tepat yang diomongin orang tua ini gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa saya selalu bilang, tanyain dulu dong anaknya, apa pendapat kamu, apa yang kamu pikirkan. Nah, disitulah baru kita komunikasi, meluruskan kalau memang ada pemikiran yang kurang pas kayak gitu. Kalau menurut subjektifnya Dokter Dea, LGBT itu penyakit atau bukan? Ya, kalau saya setuju dengan apa yang masih ada di Indonesia ya dia sebagai, karena kalau saya tadilah kembali pada fitrahnya tadi gitu. Memang Allah itu hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau saya sih gitu, apa yang syariat Allah ini aja turunkan gitu. Pasti bisa sembuh nggak kalau punya dorongan pengen sembuh? Kalau memang dia punya motivasi, dorongan insya Allah bisa gitu. Ya, Dan ada kan ini yang terkenal itu juga lagi ini jalan hijrah juga ya. Dan kita juga ada beberapa di media sosial kita lihat juga ya, orang yang bisa bertobat juga gitu. Jadi kan memang pasti itu butuh apa ya, dorongan dan motivasi yang besar, dan pastinya juga butuh dukungan di sekitarnya itu harus kuat gitu kan. Dan yang pengen aku garis bawahi di sini, belum tentu laki-laki kemayu itu gay. Ya, betul. Itu ya teman-teman harus catat. Dan belum tentu juga cowok yang badannya atletis itu tidak gitu ya. Loh, saya itu juga ketemu gay yang cowok banget gitu. Yang cowok banget. Iya, orang mungkin kalau lihat kayak nggak mungkin lah gitu, tapi ternyata dia sesama jenis ini. Aku punya teman Dok, dari waktu SMA terus kemudian kuliah tuh, nyon sewu ya, kita nyebutnya kemayu kayak gitu. Tapi normal banget dia, bahkan kemudian nikah, dan dia tuh sampai menjadi orang yang sangat kritis terhadap perilaku LGBT. Gitu. Mungkin bukan kemayu tapi halus ya. Lembut mungkin gitu ya. Mungkin. Jadi kan karena kadang orang tuh punya standar tersendiri, maskulin tuh harus gini, laki-laki harus gini. Benar. Padahal lu sebenarnya nggak harus ya. Yang harus itu jangan mencintai sama jenis gitu. Seharusnya itu gitu. Dan kayak gitu kadang kan sering naik pastil aja sering dibully ya. Kan maksudnya sebenarnya itu kan kayak normal dia memang sebenarnya dari mungkin lebih ke lembut ya, karena mungkin dia perasaannya halus. Betul. Kayak gitu. Ketika melihat di luar sana itu ada yang
yang lembut, yang menurut masyarakat dikatakan kemayu, ojo dibully. Iya, jangan langsung nanti di-judge juga. Nek dibully, dijudge, nek dia ngomong, ya wis mbahangane masyarakat udah sekali aja. sesan wae ngono kan. Wah, Iya, kasih masa kayak dia udah bagus terus terjudge dengan itu terus dia Iya. mensugesti diri. Betul. Itu malah parah gitu kan. tapi emang bulian ini luar biasa dalam membentuk ini sih, membentuk sikap seseorang gitu. Nah, aku khawatirnya adalah ketika dibully orang kuat bunuh diri. Nah, itu Iya, banyak juga yang kayak gitu. iya, kemarin tuh yang jembatan apa jenenge, Bro? Jembatan Cangar. Jembatan Cangar. Ya itu kan belum ada 1 bulan udah ada Iya, bunuh selang diri 2 lagi, kan? minggu apa ya, langsung ada bunuh diri lagi itu di Jembatan Cangar itu, Dok. Nah, dan ketika melihat kabar-kabar di berita, di Instagram, TikTok, itu mayoritas pelaku bunuh diri itu adalah laki-laki. Ya. Kenapa gitu, Dok? Memang dari penelitian kalau laki-laki itu kalau dia punya niat bunuh diri dia akan lebih langsung eksekusi gitu loh. Nah, beda perempuan ya. Perempuan itu masih ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau dia punya keluarga, dia masih mikirin anak, mikirin orang tua gitu. Jadi masih perempuan itu masih ada hal-hal yang gondeli gitu loh. Jadi lebih kepada mau tapi aduh gimana ya nanti kalau gini itu kalau laki-laki nggak langsung tes gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu, Dok? Apa karena beban hidup? Kan laki-laki tidak bercerita. Karena kan ada, nah aku sih ini ya, sempat ada quotes di sosial media. Laki-laki itu nggak takut sakit, tapi cuma takut tidak berguna. Ya. Nah, jadi ketika ketidakbergunaan atau laki-laki itu udah direndahkan, baik dari keluarganya, pasangannya, anaknya, nah itu dia tuh langsung, apalagi keluarga ya, ketika keluarga itu udah nggak bisa support, laki-laki kayak ngerasa, wis lah aku mah berjuang gue sapa meneh. Iya. Gitu. Nggak survival instingnya wis kayak nggak berguna lagi. Nah itu dan kalau laki-laki mungkin yang nonton juga lagi ada yang pengen misalnya gitu ya, misalnya gitu. Berpikir nah apa gitu tuh nasihat buat Dokter Dea kepada orang-orang yang memutuskan, wes lah aku tak ngene wae karena semesta sudah tidak mendukungku misalnya kayak gitu. Nah ini, nih aku jadi inget ya sama waktu itu ada konsultasi gitu ya. Itu berita-berita tentang bunuh diri ini juga mengganggu juga ya. Jadi di satu hal sebenarnya kita butuh juga data, tapi di satu hal ternyata itu bisa menginspirasi orang juga. Nah betul, karena setelah kejadian itu berikutnya langsung ada lagi dan laki-laki lagi. Iya. Nah waktu itu ada sesi konseling terus bilang gini, Dok saya itu merasa kagum loh dengan orang yang berani bunuh diri. Wow. Kagum. Iya. Jadi dia berpikir kok keren banget ya orang-orang itu bisa memutuskan untuk bunuh diri. Terus kamu guna, ya makanya saya tuh berpikir kadang-kadang apa saya mengakhiri hidup saja ya. Terus saya bilang, ya masalahnya kalau kamu itu mengakhiri hidup, habis itu kamu nggak akan tahu lagi mau ngapain kan kamu udah mati. Terus dia jawab, iya ya, ya iya. Iya gitu. Jadi wah ini tuh anak muda ya yang berpikir seperti itu. Jadi memang harus hati-hati ini dengan berita-berita seperti itu. Ya begini, jadi kita itu sebagai manusia itu mesti peka terhadap lingkungan gitu. Teman, saudara yang ada di dekat kita, yang sebenarnya kan orang berpikir aku lebih baik mati aja Pak ya. Itu sebenarnya kan adalah suatu teriakan bahwa dia itu butuh pertolongan. Ya, dia butuh orang yang mendukung, butuh orang yang memahami dia, butuh orang yang mendengarkan sebenarnya. Itu kan jadi tindakan bunuh diri itu sebuah teriakan bahwa aku itu butuh, aku nggak didengar loh, ini aku nggak didengar gitu. Nah maka mereka membutuhkan orang-orang di sekitar mereka yang bisa merangkul, memahami, menjadi tempat untuk bicara sebetulnya. Maka kita jadi orang ya harus peka gitu, jangan egois, yang penting aku nggak kenapa-kenapa gitu. Ketika kita ngelihat ada teman sahabat yang memang ini kok tampaknya dia butuh tempat ngobrol, nggak apa-apa kita deketin. Aku bisa kok jadi orang yang mendengarkan kamu gitu. Kalau dari Dokter Dea ada nggak Dok kejadian atau konsultasi lah pasien yang konsultasi gitu, ya berkonsultasi tentang dia mau bunuh diri lah gitu, atau dia mau mengakhiri kehidupannya gitu? Banyak.
Sebulan bisa berapa kasus kayak gitu? Dok? Waduh, nggak ngitung ya saya. Aduh, masalah mayoritasnya gara-gara apa, Dok? Banyak ya, kalau bisa faktor hubungan, misalnya suami saya selingkuh, Dok, saya mau mati aja. Kalau sudah minum obat gitu ya, sudah enak diajak ngobrol, saya bilang, Mbak, jangan bunuh diri. Kalau mati senang lah suaminya nikah sama selingkuhannya. Iya. Enggak dok, sekarang saya nggak berpikir. Bebas ya dia ya. Iya. Nanti Mbak bajumu dipakai sama selingkuhan. Nanti mobilmu dipakai sama selingkuhan. Ada yang karena faktor orang tua, ada faktor tadi ekonomi gitu, macam-macam sih kalau faktor penyebabnya gitu. Yang paling rendah usianya? Ada juga yang memang karena depresi ya. Jadi depresi. ada depresi berat ya. Depresi berat itu biasanya ada karena orang depresi berat itu kan memang ada salah satu neurotransmitter yang sangat rendah gitu ya. Kemudian dia ya dengan gejala depresi tadi ditambah kemudian ada pikiran untuk mengakhiri hidup karena dia sudah pesimis, pandangan masa depannya suram. Nah, ada juga depresi berat dengan gejala psikotik. Jadi ada bisikan-bisikan yang mengatakan kamu tuh nggak berguna, lebih baik kamu akhiri hidupmu aja. Nah, itu dorongan bisikan ini yang kemudian membuat dia untuk melakukan tindakan bunuh diri itu gitu. Nah, itu kalau mungkin masih awal-awal dia mungkin masih bisa kayak bertentangan gitu ya, masih bisa ngelawan gitu ya. Tapi kalau semakin nggak diobatin, semakin lama semakin berat, dia udah nggak kuat lagi tuh menahan dorongan dari bisikan itu gitu. Terus aku tuh pernah kayak gitu, apa ya, ada statement tentang diri aku tuh nggak berguna gitu. Itu tuh pas masih kecil, Dok, sebenarnya. Pernah terjadi seperti itu, kayak tidak berharga, tidak kayak aku tuh nggak berguna. Itu tuh pas masih kecil gitu. Umur berapa masih kecil? Berapa ya? Mungkin SD kali ya. Udah sempat berpikir kayak gitulah. Kalau mungkin bunuh diri. Nggak sampai ke situ sih. Mau pergi ke rumah aja deh. Pergi dari rumah. Iya kan, kayak setiap anak kecil kayaknya dia berpikiran pergi dari rumah. Pergi dari rumah. Terus situ. Ora situ. Nulis surat tok tak kayak gini surat kasur. Sesuk aku mangkat sekolah ditemu ibuku. Astagfirullah. Ya semua kayaknya pernah mengalami kayak gitu ya. Karena saya juga dulu itu pernah mau nyakitin diri. Oh, self-harm. Iya, zaman dulu gitu ya, zaman belum ini ya. Jadi kayaknya kita semua manusia itu ada pernah ya fase-fase kayak gitu ya. Nah, ini memang karena waktu itu kurang ilmu banget ya, melihat kehidupan itu standarnya bukan standar yang benar gitu loh. Tujuan hidupnya nggak ada, atau kalau punya tujuan hidup salah gitu kan. Terus bisa juga dipengaruhi oleh omongan orang terhadap kita kayak gitu. Ini banyak faktor. Nah, aku trigger karena hiburan waktu itu cuma TV ya, dari TV. Jadi banyak orang aku mau bunuh diri, itu dua, yaitu gantung sama nadi. Kalau di film zaman dulu. Terus kalau tingkat level paling bawah minggat dari rumah nulis surat. Nah, jadi memang film itu yang kemudian mengakomodir aku juga terinformasi emosi. Nah, ya itu makanya kan film itu menjadi salah satu cara untuk merusak kita kan, merusak generasi kan. Betul. Iya, karena sifatnya hiburan tapi tanpa kita sadari. Nah, jadi orang nonton film itu kan kondisinya trans. Iya. Ya kan? Gitu, kita menonton film itu kan kita diam, kita memperhatikan. Jadi apa tuh yang diomongin sama film itu masuk ke bawah sadar kita. Nah, itulah mengerikannya ya. Hiburan, lagu, film, itulah yang merusak generasi kita. Makanya kalau habis nonton film, baiknya kita tuh ada diskusi nih sama anak. Betul. Jadi film yang kita lihat ini menurut kamu gimana? Apa sih persepsi kamu? Itu tuh perlu tuh ada diskusi gitu. Supaya kita ngerti ada nggak penangkapan yang salah nih pada anak kita gitu. Karena sebenarnya semengancam itu gitu loh. Cuma kita nggak sadar gitu loh. Itu mudah banget loh itu masuk karena kondisinya trans banget tuh. Kita mau kayak ibarat kita disuruh apa ya, kita kan kita kan lagi terpesona, otak kritik otak berpikir kita tuh nggak jalan, jadi kita benar-benar menikmati, jadi masuk semua itu. Dan kita nggak sadar ya itu masuk ke alam bawah sadar kita gitu. Contoh kalau teman-teman nonton Fast Furious, bayanganku ya dulu waktu zaman SMP, nonton zamanku SMP itu Fast Furious Tokyo Drift. Gue jadi teman-teman bisa ngerti umurku piro.
Nah, itu tuh kita ngelihat di situ, Drop. Orang keren itu kan itu filmnya tentang balap liar gitu kan. Nah, di situ digambarkan bahwa orang keren itu tuh ya sing seneng main ke klub malam, main cewek, terus minum-minuman keras kayak gitu. Jadi itu tuh memang kemudian secara nggak sadar membentuk perilakuku ketika kuliah gitu. Padahal aku nonton tuh zaman SMP gitu. Wah, aku pengen keren, ben koyo Vin Diesel, artisnya Fast Furious. Akhirnya bukan akhirnya ya. Akhirnya itu memiliki cara pandang tersendiri terhadap ketika aku sudah achieve sesuatu, aku akan melakukan itu. Jadi ada pemikiran seperti itu gitu ya. Ada niat ya waktu itu. Nah, aku jadi akhirnya ya itu tadi bener bahwa yang namanya tontonan tuh harus setelah itu ada diskusi gitu dengan orang tua. Nah, ini juga agak kritis ya. Kemarin kan sekarang di bioskop lagi ada film Mortal Kombat. Mortal Kombat. Nah, itu salah satu talentnya atau artisnya itu adalah Joe Taslim dari Indonesia. Itu film luar negeri. Nah, adegannya itu ada salah satu jurus kalau bisa dikatakan bahasa awamnya, itu adalah namanya fatality. Fatality itu menghancurkan musuh secara kejam. Dan kemarin ada yang setelah film selesai ada yang ngerekam aktivitas bioskop, itu ada orang tua yang bawa anak kecil umur sekitar kelas 6 SD. Masih pakai seragam. Duh, ngeri banget tuh. Ini juga ya, jadi harusnya dari apa tuh namanya pihak bioskopnya tuh harusnya tegas, karena juga pernah nih kecolongan nih anak temen itu nonton film Indonesia nih yang lagi tayang juga. Yang apa sih ada kritiknya lah itu kan juga adegannya sadis-sadis tuh. Itu mereka tuh pada kelihatan anak-anak ya, belum 17 tahun tapi juga diizinkan gitu. Ghost in the Shell ya? Nah, iya, betul. Itu sampai orang tuanya tuh nggak tahu. Orang tuanya juga waktu itu agak kecolongan karena nggak selektif dulu ya filmnya, dibeliin tiket aja. Begitu orang tuanya nonton, orang tuanya nangis-nangis. Ternyata anakku nonton film kayak gini gitu. Ghost in the Shell dikiranya kayak Susana kayak Bang Bokir. Lawas tenan. Mending yang Bang Bokir. Satenya. Serata terus metu Alburut go sate. Iklan masuk. Iya, karena mungkin orang tua tuh juga nggak ngerti ya, ini film opo yang dipengeni anakku gitu, tanpa dia riset. Film itu ada ratingnya gitu. Ada ratingnya, jadi ini ditonton untuk usia berapa. Ghost in the Shell itu kan ini meledak banget kan kemarin. Wih lah, jadi ya sangat menginspirasi, termasuk kemudian kejadian ya bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, dari sudut pandang SPKJ Dok, melihat halusinasi, melihat hantu itu gimana Dok? Ya tadi itu kan, itu kalau dikembalikan lagi memang ada ketidakseimbangan neurotransmitter. Dalam hal ini tuh namanya dopamin gitu ya. Makanya memang itu harus diobatin sih gitu ya. Ya, nek dalam Islam sendiri kan juga nek wis iso melihat hantu itu ya berarti bukan suatu gift. Iya. Karena ada anak kecil ditanggap ya loh dengan acara-acara keluarga. Dek habis lihat apa gitu. Itu tuh bukan gift ya. Itu kalau dari sisi syariat, aku pakai tanda kutip aja ya. Itu aib yang harus kemudian disembuhkan. Bahkan dari sisi syariat aja begitu ya. Iya, jadi ya kalau dari sisi kesehatan tadi diobatin gitu, ada di terapi gitu ya. Sama ya, berarti harus emang ada treatment khusus supaya itu tidak ada jadi, lagi. kalau satu gangguan itu pasti emang kita harus mengamati secara keseluruhan juga ya. Apakah dengan itu tadi ada kemudian dalam kehidupan dia itu gimana? Apakah normal atau nggak normal gitu kan? Ya pastinya kalau ada gangguan sampai mengganggu kehidupan itu sudah pasti gangguan gitu. Ya misalnya gini, ini yang kita bicara yang non psikotik ya. Kayak orang cemas itu kan sebenarnya suatu yang alami ya, yang semua tuh memang ya normal lah. Misalkan ada ular berbisa, maksud kita nggak cemas. Gitu. Kobra. Ya itu kan jadi suatu alarm tubuh gitu ya. Artinya cemas itu pun ada cemas yang normal gitu. Tapi kalau cemas tadi sudah sampai mengganggu tidur, mengganggu pekerjaan kita, kehidupan sehari-hari, dia terus menerus tanpa ada batas waktunya gitu. Nah itu sudah menjadi gangguan gitu.
Tapi tetap harus dikonsultasikan dengan profesional ya, tidak bisa iya. self-diagnose. Aku khawatirnya tuh ketika orang mengalami gangguan kecemasan, itu cara nyembuhinnya tanya AI, Dok. Nah, Ya, itu karena semua sekarang itu saya. oh contohnya. Berarti ini cocok, Dok, jadi pasien. Ya, jadi kan kemudian orang tuh juga suka berpersepsi bahwa dokter saya masih cemas. Lah, sebentar, yang dicemaskan apa dulu? Nah, jadi saya selalu bertanya, apa yang dicemaskan? Kamu cemas ada sebabnya enggak? Gitu kan. Ini kira-kira normal enggak? Kalau cemas kamu cara ngatasinya gimana? Jadi mesti kita gali dulu gitu. Kayak juga orang sedih. Kalau orang depresi itu kan identik rasa sedih ya. Tapi sedih ini ada alasannya enggak? Ada, misalnya orang tuanya meninggal, ya wajar lah kalau sedih gitu ya. Masa pasangan meninggal seneng, pasti ada sesuatu ya kan? Gitu. Ya pasti kalau sesuatu itu memang pantas untuk kita merasa sedih, ya normal. Dan itu biasanya kan ada batas waktu gitu ya. Tapi kalau orang depresi itu bisa sedih tanpa alasan, dan itu bisa terus-terusan gitu. Nah ini yang kita tuh perlu menggali ya, jangan aduh saya nangis terus nih berarti saya depresi ya. Belum tentu juga gitu. Kalau nangis gara-gara ada lagu favoritnya diputer terus dia nangis gitu, depresi nggak itu, Dok? Itu kayaknya lebih ke ini deh. Dia punya memori-memori sesuatu deh. Gitu iya, pasti relate dengan sesuatu yang kemudian membangkitkan memori dia. Gitu. Aku tuh 2 kali naik mobil, nyopir mobil gitu kan. Aku dengerin Spotify lagune Nina, Hindi, Fish, judulnya Nina. Jadi itu ada tentang ayah yang lagi bekerja untuk menghidupi keluarganya supaya anaknya tuh bisa tumbuh lebih baik daripada dirinya. Wah, aku krungu rong lagu iki nangis terus lho. Sing bener-bener nangisnya orang yang delewer tapi nangis ya, itu tenangnya kan lho. mungkin relate sama Aku hidup kamu kan. Stres po yo. Karena mungkin kamu lagi menghayati, wah ternyata bener ya aku nih seorang bapak yang lagi kayak gitu juga gitu. Bukan karena kemudian itu nggak normal, enggak juga. Oh, enggak gitu. ya, berarti aku nurung lagu Nina nangis sih normal ya? Normal. Tak nangis lah ya. Soalnya tuh aku ada kecemasan juga, Dok, ketika nanti misalnya anakku lagi akeh butuhe, tapi kok aku tuh udah dipanggil sama Allah. Bukan berarti aku nggak yakin sama rezekinya Allah gitu loh. Cuma lebih ke mengkhawatirkan aja gitu. Ya itu termasuk kecemasan yang wajar atau enggak, Dok? Ya wajar-wajar aja. Jadi ketika kecemasan itu kemudian menjadi memotivasi kita. Kan oh ya berarti aku tuh harus punya strategi ya. Berarti aku harus menyusun rencana ke depannya. Itu sehat gitu. Oh, kecemasan yang sehat. Iya, mesti itu normal dan itu justru bagus dong, dia bisa memanfaatkan rasa cemas itu kemudian untuk bagaimana membuat strategi kan gitu. Iya, bukan kemudian berlarut-larut dengan kecemasan tapi nggak ngapa-ngapain sampai nggak bisa tidur, akhirnya nggak bisa kerja karena nggak konsentrasi. Nah itu gangguan. Oke. Berarti kecemasan itu tidak selalu negatif. Ya? Tidak selalu negatif. Aku baru nangis kuwi angler sih itu. Iya. Tapi nangisnya Ya di misalnya gini, orang tua anaknya sampai malam nggak pulang-pulang. Oke. Cemas ya wajar dong. Tapi kan seberapa tadi maksudnya kemudian dia berusaha karena cemas dia telepon anaknya memastikan dia baik-baik saja. Habis itu ya sudah kan gitu kan. Kemudian udahlah kita pasrahkan pada Allah, pokoknya udah dipantau. Dan ini kan sehat gitu. Bukan yang kemudian jadi paranoid, terus overthinking, terus jadi wah nggak bisa tidur dan lain-lain. Ini jadi bagaimana setelah itu apa gitu. Jadi cemas boleh, sedih boleh, tapi setelah itu bagaimana? Nah itu loh. Oke. Aku ada pertanyaan nih, Dok. Mungkin agak ini ya. Jauh dari ini barusan. Bukan orang ngomongin kecemasan. Beberapa hari yang lalu itu lagi ada kasus kiai mencabuli santriwatinya. Jumlahnya tuh banyak, 50-an gitu. Kayaknya. 50-an santriwati dan itu kita nggak ngomongin soal kiainya dan lain sebagainya. Tentu si korbannya itu pasti akan merasa mendapatkan tekanan dan lain sebagainya, terus depresi. Nah aku tuh khawatirnya ketika dia tuh pertama udah nggak percaya sama agama, aku khawatir banget tuh efek-efeknya. Terus kemudian yang kedua adalah yang aku khawatirin adalah dia LGBT
karena dia disakitin, dilecehkan Begitu oleh laki-laki, ininya, gitu. Dan yang ketiga, saking depresinya itu ya tadi suicide, gitu. Nah mungkin Dokter Dea bisa ngasih apa tips untuk kemudian apa yang harus dilakukan oleh para korban ini, Dok? Ya pasti memang tidak mudah ya menghadapi satu kejadian yang ya ini kalau dibilang bencana kan dahsyat banget gitu ya. Bencana ini misuh ya aku ya. Misuh Iya, aku. iya. Aku nggak kebayang sih. Ya yang jelas kita harus menyadari bahwa ini manusia, maksudnya gini, ini oknum bukan ajaran. Ya betul. Nah bukan ajaran, artinya kita harus memisahkan nih, jangan sampai kita terus gebyah uyah. Wah jebule nek kiai iki kaya ngono to. Oh, berarti wong beragama iki ra iso dipercaya to. Nah, ini kan pemikiran yang salah gitu. Nah, ini berarti kan butuh pendampingan ya untuk supaya dia tuh berpikirnya itu jangan sampai keliru gitu. Nah, pastinya kalau dibilang kalau seperti ini mau dibilang memaafkan sulit juga ya. Jelas. Sulit jelas. juga. Ini yang dihancurkan tuh kehidupan masalahnya. Iya. Aku nek ketemu pelaku nih, tak dengkul raine. Aduh. Manggel banget aku. Iya. Udah nggak bisa berkata-kata sih ya, sampai nggak bisa berkata-kata. Yang jelas ini kan bagian gimana ya? Ini mau dibilang takdir Tuhan. Saya bingung jujur Kita ini aja, maksudnya yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun orang tua daerah ya daerah yang pastinya tersebut memberikan pendampingan yang intens ya terkait tentang jiwa dan mungkin iya ya pemikirannya apapun juga karena ini kan dia mungkin selama ini kan diam ya nggak berani bicara nggak berani mengekspresikan perasaannya gitu kan, maka kita ya harus hadir sebagai orang yang bisa dia percaya, yang bisa menjamin kamu tuh aman loh sama aku. Oke. Gitu. Ya, Rasa aman itu yang kemudian kalau orang merasa aman dia bisa bercerita apapun, bisa mengungkapkan apa pikirannya, bahkan ketika dia berpikir misalnya gini, berarti aku nggak usah beragama aja, itu juga dikomunikasikan gitu loh. Itu yang penting adalah memberikan jaminan bahwa kamu aman bersama saya. Berarti ada keterjaminan dari orang tua ataupun pemerintah. Dan juga yang kedua, ayo Dek terbuka cerita sama ahlinya apa yang terjadi dan butuh biar orang tuh bisa mengakses dulu. Ini tuh butuh pendampingan yang seperti apa gitu. Jangan diam aja gitu. Jadi harus ada orang yang dipercaya yang memang dia bisa menceritakan apa yang dia rasakan. Iya. Karena ternyata itu banyak loh ya korban-korban pelecehan seksual itu yang diem. Iya. Ya kan karena merasa kalau aku ngomong ini aib gitu kan, gimana pandangan orang terhadap aku. Iya. Padahal kan yang aib banget tuh pelakunya iya, gitu loh. Kalau sampean diem, pelaku ini berkeliaran dan semakin banyak korbannya kan gitu. Aduh. Wow. Ini Dok, aku ada pertanyaan Dok, mungkin agak berbeda ya. Gimana kita bisa tahu gitu kan? Ini kalau konteksnya ke calon pasangan lah gitu. Wis. Konsultasi. Kalian konsultasi. Parah terane iki. Bagaimana kita bisa tahu calon pasangan kita itu sehat secara mental? Apa indikator-indikatornya atau yang bisa kita nilai lah? Kita seumpama kita mau memilih seseorang nih, dia ini punya luka atau enggak sih, atau dia punya trauma masa kecil enggak sih? Ya gitu. mungkin yang paling simpel lihat aja ketika dia punya masalah. Ya respon dia ketika punya masalah ya. Bagaimana dia menghadapi problem, ketika dia dihadapkan pada sesuatu yang dia tidak sukai seperti apa gitu kan. Kalau yang senang-senang lah udah pasti biasanya baik gitu ya. Tapi tadi ketika ketemu masalah, ketemu tantangan, atau dia mungkin apa ya menjalani sesuatu yang aku tuh karpe rang ini loh. Nah, ketika menghadapi sesuatu yang tidak dia sukai, gimana cara dia merespon itu? Lihat aja dari itu. Oh, berarti baik kita mengamati dia bagaimana dia meregulasi emosinya, ketidaknyamanan dia terhadap sesuatu atau ketidaksesuaian dia dengan ekspektasi dia gitu ya. Wes siap toh?
Kayak ini? Siapa Wanita udah- khilaf mana ya? Udah kan? ada. Dia udah ada pandangan. Sudah ada pandangan. Ya, Ada Kan dong. dhisik, Kan dhisik berpandang. gitu. Kan dhisik gitu pandangan-pandangan ra dadi nyata. Oh. Wah, jadi lagi saya akeh, tapi hiji meneh kali ya Oh, pertanyaan boleh, buat dokter dia. Dok, kemarin kita kan sering lihat sosial media, itu sering banget ketika ada keputusan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, seringkali netizen-netizen tuh berkomentar bahwa dasar pemimpin NPD. Ya, Sakjane NPD ki opo ki, Dok? Ya memang sekarang tuh orang jadi kayak gampang banget yang label orang NPD. Padahal jadi NPD tuh yang jelas gini, orangnya tuh otoriter, egosentris gitu ya. Pokoknya dia yang paling bener, semua orang itu salah gitu ya. Jadi pengakuannya tuh pokoknya aku yang paling lah, yang paling gitu ya. Nah sebenarnya nggak semudah itu ya kita mau mendiagnosis orang tuh NPD gitu karena hampir sangat sedikit orang yang sadar ojo-ojo aku NPD. Oh, orang NPD yang sadar dia NPD ya. Kebanyakan nggak akan merasa bahwa dirinya itu NPD. Jadi yang datang tuh sebenarnya bukan orang NPD-nya, korban NPD. Iya. Jadi pertama itu, yang kedua untuk mendiagnosis itu kalau bisa itu tidak hanya satu profesional ya. Jadi misalkan psikiater, ada juga psikolog klinis dan biasanya juga menggunakan instrumen itu tidak cuma satu jenis kayak gitu ya. Jadi tadi dan satu ya kalau orangnya mau datang untuk di assessment gitu ya. Dua ya kalau misalkan dia datang dia bersedia, apakah dia jujur menjawabnya? Oh iya. Itu susahnya gitu. Tapi ya sekarang tuh orang tuh gini sih dengan mudahnya ngomongin NPD ini bukan dalam konteks tadi ya yang netizen tadi ya, tapi dalam semua lini nih Semua kadang circle lah hubungan ya. Hubungan kan ke pasangan saya NPD gitu. Nah kita harus melihat nih karena banyak juga yang konsultasi suami saya tuh jangan-jangan NPD ini tapi datang berdua gitu. Nah, setelah saya lihat saya ngobrol juga sama suaminya ini bukan NPD ternyata adalah tadi cara berkomunikasi dan mispersepsi. Wah, ini yang harusnya tuh. Nah. Jadi mungkin kalau yang di pemerintahan itu komunikasi publiknya atau humasnya atau PR-nya itu yang kurang bagus. Iya. Jadi Bisa jadi. setiap ada kebijakan kan pasti ada ini ya, kenapa kebijakan ini timbul? Pasti kan ada beberapa faktor gitu. Nah, itu nggak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya kan rakyat merasa itu ora butuh, terus dasar NPD dan lain sebagainya. Iya makanya NPD sekarang jadi keranjang sampah kan. Langsung Dikit-dikit KPKP. NPD. Nah sebenarnya kalau ketemu orang NPD apakah bisa sembuh, Dok? Aku tuh pernah denger Jadi atau lihat ya, kalau ada D di belakang tuh kayaknya nggak bisa sembuh gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau secara teori itu bisa. Ya. Jadi ya dengan pengobatan, kemudian dengan psikoterapi juga, dan itu memang butuh waktu lama ya. Jadi kalau kemarin itu secara teorinya penelitian itu 2 tahun. Sekitar itu waktu untuk terapinya gitu. Tetapi itu pun tidak menjamin dia sembuh total ya. Artinya masih ada kemungkinan dia kembali lagi gitu. Ya itu teorinya. Gitu. Nah itu aja kalau kalian jawabnya yang kalian sih. Kalau yang menderita NPD jawabnya jujur Iya. dan mau berproses. Kalian tidak sadar. Baik-baik saja. Kuwi loh. Jadi sekarang dikit-dikit NPD. Karena kalau dulu kan sempat ada beberapa influencer itu ketika ngejudge orang yang pemikirannya nggak sama dengan dia langsung ngomong kayak gini, autis, dasar stunting. Nah terus kan banyak kritik. Nah ya itu makanya jadi orang mudah berstigma ya akhirnya. Ya begitu. Jadi itulah fenomena yang terjadi di masyarakat gitu. Nah tapi sebaiknya gini ya, ya janganlah bermudah-mudah untuk menstigma seperti itu. Betul. Jadi kita harus kembali lagi loh menengok akar masalahnya itu apa. Ternyata setelah dipetani, digali lebih dalam, ternyata cuman masalahnya tuh di cara bicaranya. Jadi kayak apa maksud dari suami tidak tersampaikan dengan baik. Kesannya arogan gitu ya. Ya, yang maksud dari istri juga tidak tersampaikan dengan baik.
terus istri mungkin merasa menderita, teraniaya, akhirnya suamiku tuh NPD ya dok gitu. Padahal ternyata setelah digali, ditemukan, oh ternyata ini loh masalahnya, dia baru sadar, oh iya ya, kalau NPD nggak begini nih, suami kamu kalau NPD nggak begini nih responnya. Dan aku nggak akan tanya, terus ciri-ciri orang NPD gimana? Aku nggak nanya ya. Teman-teman silakan datang karena aja. Gini, ya, karena kemudian tadi saya baca ciri-ciri NPD kayaknya ada semua di suami saya. Mas tadi psikolog Makanya kan dari tadi kita podcast, aku tuh menghindari apa ciri-ciri orang NPD. Iya, karena jadi bukan berarti kalau kita baca kemudian kita bermudah-mudah untuk melabel orang seperti itu gitu. Ya, apalagi tadi ya NPD tadi yang berkaitan dengan gangguan kepribadian itu nggak mudah untuk ditegakkan. Jadi ya janganlah bermudah-mudah melabeling orang gitu. Tuh, ojo sering ngejudge ya. Iya. Gitu. Ya jangan ngejudge Delis juga. Oh, enggak. Sama Dwi. Sering sih dia dong. Oke, alhamdulillah guys. Iya. Berapa jam, Bro? Wih, sejam lebih. Terasa ya, luar ya, biasa. Ini rekor nih lah, lebih dari obrolan ruang tamu ya. Wah. Obrolan ruang tamu paling lama 20 menit kayaknya. 20 menit. Kita sejam ya. Oke, terima kasih Dokter Dia. Ya, terima sama-sama. kasih juga Terima kasih. obrolan ruang tamu Iya. gitu. Kita di ruang sudah tamu. dipinjam ruang tamu. Ya, Pinjam ruang tamunya gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast Jagongan Jagongan Santan Santan selanjutnya. Jagongan Santan, canda Canda tanya tanya bersama. bersama.